Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semua. Nah, biasanya itu hanya beberapa jenis tertentu saja ya, tanaman itu yang bisa kita perbanyak dengan cara menyangkok. Misalnya saja itu adalah jenis mangga, kelengkeng, jambu biji, jambu air ya, jeruk, dan lain-lain sebagainya. Atau yang biasa kita kenal dengan jenis tanaman yang mempunyai berkeping dua ya, atau dikotil, yang salah satu cirinya itu mempunyai kambium pada bagian batangnya. Nah, sobat semua, di video berikut ini saya coba bagikan ya, bagaimana caranya kita menyangkok tanaman pepaya ya. Nah, kedengarannya memang aneh ya, tapi ini pernah saya lakukan dan menunjukkan tingkat keberhasilannya yang baik ya. Karena dengan teknik mencangkok ini ya, selain kita dapat menghasilkan jenis bibit yang relatif cepat itu ya, kita juga akan menghasilkan jenis tanaman pepaya yang memiliki batang pendek namun cepat berbuah. Nah, yang biasanya itu pada jenis-jenis pepaya yang mempunyai rasa buah yang manis ya, misalnya saja pepaya California. Nah, sebagai langkah awal ya untuk melakukan mencangkok pada tanaman pepaya ini ya, sangat mudah dan simpel karena kita tidak melakukan pengupasan batang atau kerik pada bagian batangnya ya. Karena untuk jenis mangga ini seperti tadi saya sampaikan itu tidak mempunyai kambium ya, atau tidak mempunyai batang kayu ya. Nah, langkah awalnya untuk batangnya ya, kita lakukan penyayatan seperti ini ya. Biasanya hanya sepertiga bagian saja yang kita lakukan penyayatan ya, jangan terlalu banyak ya menyayatnya, karena nanti dikhawatirkan itu akan patah atau tumbang batangnya. Cukup sepertiga bagian saja yang kita lakukan penyayatan atau pembelahan. Nah ya, nah sembari bagian ujungnya itu kita rapikan ya bekas sayatannya. Kenapa? Karena biasanya nanti pada bagian ujung inilah yang akan tumbuh akar ya, pada bagian ujung yang akan menumbuhkan akar. Biasanya untuk teknik mencangkok pada tanaman pepaya ini hanya membutuhkan waktu sebulan ya, biasanya paling lama itu sudah tumbuh akar. Lebih cepat ya dibanding dengan mencangkok misalnya kita menyangkut tanaman mangga. Nah, sobat semua, pada bagian yang saya tadi kita beri penghalang seperti ini ya. Bisa sobat kasih kayu untuk sebagai ganjal, atau dikasih plastik, atau dikasih bekas-bekas ya, bekas plastik yang seperti ini. Tujuannya adalah supaya bagian yang kita sayat dengan batang utamanya itu tidak menyatu ya, sehingga nanti pada bagian sayatan itu bisa menumbuhkan akar. Nah, sebagai perangsang akarnya saya hanya gunakan ini yang alami, yaitu bawang merah ya. Mudah saja cara melakukannya. Tadi sudah kita lakukan pembelahan, kemudian bagian ujungnya kita potong sebagai bakal tumbuh akar, kemudian kita olesi dengan menggunakan bawang merah, atau sobat bisa menggunakan juga bawang putih ya, atau sejenis bawang ya. Nah, ini media cangkok yang saya gunakan berasal dari humus ya. Tanahnya itu tidak terlalu basah dan juga tidak terlalu kering ya, karena jika nanti terlalu basah medianya ini, karena untuk pepaya ini tidak memiliki kulit atau batang kayu yang keras ya, dikhawatirkan itu bekas sayatan tadi menjadi busuk ya. Makanya untuk media itu cukup kita gunakan yang lembab ya, jangan terlalu basah dan juga jangan terlalu kering. Kemudian kita tempelkan pada bekas sayatan tadi. Kemudian untuk menempelnya itu hanya sebagian ya, atau hanya separuh batang saja ya, tidak semuanya kita tempeli tanah ya. Seperti inilah kira-kiranya ya. Ini itu hanya separuh bagian batang yang saya tutup dengan tanah. Nah, selanjutnya media tanah tadi yang sudah kita tempelkan pada bagian batang itu kita bungkus dengan menggunakan plastik
seperti ini ya, contohnya seperti ini. Kita gunakan plastik warna putih saja ya, supaya nanti ketika tumbuh akar akan kelihatan ya. Jadi akarnya nanti ketika tumbuh akan kelihatan karena kita menggunakan plastik bening atau plastik putih ya. Sobat juga bisa rapikan bekas ikatannya. Kalaupun tidak mau merapikan juga tidak apa-apa ya. Nah, beberapa kali saya mencoba teknik cangkok pada pepaya ini ya, itu tingkat keberhasilannya ya itu sangat tinggi, hampir 90% ya. Artinya semua jenis ya, semua uji coba cangkok itu bisa berhasil ya. Nah, seperti ini ya. Tadi setelah bagian bawah itu, kemudian bagian atasnya kita lakukan pengikatan. Pengikatan itu bisa kita 3 ikatan atau 2 ya. Itu tergantung lah ya, tergantung teman-teman ya. Nah, sobat semua ya, sebagai informasi tambahan, nanti setelah ini berhasil menumbuhkan akar ya, kemudian kita lakukan pemotongan seperti hanya kita memotong cangkokan biasa. Kemudian kan bekas potongan pada cabang utama atau batang utama itu sebaiknya kita tutup menggunakan plastik bening juga ya, supaya air tidak masuk ke dalam batang bawah. Tujuannya apa? Supaya nanti pada bagian bawah, batang bawah itu akan menumbuhkan banyak tunas ya. Nah, tunas-tunas itu nanti bisa kita cangkok lagi atau bisa kita biarkan ya, bisa juga kita lakukan pencangkokan. Nah, sobat gerating, demikian ya tutorial singkat yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua.